الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir bersama dalam rangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, segala sesuatu yang kita lakukan mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam teruntuk buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang luar biasa perjuangannya, Rasul yang disegani oleh sahabat-sahabatnya, Rasul yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi dalam sebuah cerita, dalam sebuah buku pernah kita baca 100 ranking of tomorrow. 100 manusia berpengaruh di muka bumi. Nomor 1 di dalam buku itu ditulis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita hadir di masjid hari ini nutup aurat, sekolah di sekolah agama pengaruh Nabi Muhammad. Sholat kita ke masjid, berpakaian muslim, itu menutup aurat. Itu adalah pengaruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa kalau dikatakan hari ini kita berada di masjid, hari ini kita berkumpul. Inilah yang dikatakan dengan bentuk singgasananya Allah memberikan kekuatan kepada manusia untuk membuat sebuah kebajikan demi contoh-contoh bagi yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita hormati dan kita muliakan, Bapak Kepala Madrasah Aliyah yang alhamdulillah hari ini beliau masih sehat walafiat. Kita mendapat cerita dari Adinda Wendy, ya. Ini luar biasa, ini kepala sekolah ini sudah cukup lama nih Bu ya. Saya belajar dari beliau dan akhirnya sampai hari ini, sampai tamat kuliah pun beliau masih ada di sini. Ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat dalam membina sekolah ini. Amin. Kemudian kepada Bapak ketua komite, ya, ketua komite yang alhamdulillah tadi juga hadir bersama kita. Dan istimewa kepada ibu-ibu, bapak guru, para majelis guru, para karyawan dan karyawati, dan teristimewa buat anak-anak siswa Madrasah Aliyah yang alhamdulillah ini luar biasa sekali hadir pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau boleh kita lihat di dalam ayat yang kita baca dan dibaca oleh qari kita tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwa kalau seandainya Isra wal Mi'raj ini kita terima dengan akal sehat tidak bisa menerima. Betul? Betul. Masuk akal nggak pergi Isra itu hanya 1 malam? Dari Makkah ke Palestina, dari Palestina, dari Sidratil Muntaha menuju mahkamah Allah, ke arasnya Allah, Sidratul Muntaha. Tidak masuk akal. Kalau hanya akal sehat yang menerima, maka Isra wal Mi'raj tidak masuk akal. Yang kedua, kalau Isra wal Mi'raj kita terima dengan alamiah, ini alami diterbangkan angin, katanya secepat kilat, tidak masuk akal juga. Tidak juga bisa diterima dengan alamiah. Ustaz, jadi dengan apa Isra wal Mi'raj ini kita terima? Ini berbeda nih. Kenapa ceramahnya begini Ustaz? Karena ceramah di depan akademisi. Ada kan calon akademisi, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi gubernur. Amin. Jangan kayak Bang Wendy tadi bisa jadi imam, bisa jadi guru tahfiz, bisa jadi. Tidak, kita sambung sekarang. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi menteri. Amin. Amin. Kita doakan Bang Wendy
Hari ini dia pegang tas profesor, besok dianya yang profesor. Amin. Luar Masya biasa. Allah. Ya. Cita-cita jangan tanggung-tanggung. Kenapa alamiah? Kenapa hanya akal sehat? Berarti dengan seluruh yang alamiah, dengan pemikiran itu tidak bisa kita terima. Jadi dengan apa bisa diterima Ustaz? Dengan iman kita. Dengan apa? Iman. Ilahiyah. Hanya ilahiyah yang bisa berkata ya Allah. Ternyata benar-benar menusuk ke dalam hati. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha itu bukan berjalan kaki, bukan pakai binatang, bukan pakai benda lain, tapi memakai buraq. Buraq itu adalah kecepatan yang lebih cepat daripada bukan benda, tapi kecepatan yang lebih cepat daripada hanya diperjalankan Allah. Kalau Allah berbuat, maka inilah yang membuat Isra wal Mi'raj ini benar-benar terjadi. Satu, yang diambil di dalam Isra wal Mi'raj adalah perjalanan cepat yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, dan itu hanya bisa diterima oleh iman saja, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tentu yang menerima orang sehat, kalau nggak sehat juga tidak bisa menerima Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, andai kata itu terjadi pada hari ini, mungkin semua orang tidak juga menerima. Tapi terjadi semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang pertama kali menerima peristiwa Isra wal Mi'raj? Adalah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menerima? Khadijatul Kubra, wanita mulia yang menjadi istri Nabi, wanita kaya yang tinggal di kota Makkah, namanya Khadijah. 2/3 kota Makkah adalah milik beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau saja Khadijah menerima keistimewaan Isra wal Mi'raj, membanggakan suaminya, menjadikan suaminya idola, top, in power, semuanya ada pada suaminya. Suami yang hebat, yang religi, yang mengajarkan kebajikan, akhlaknya bisa jadi contoh, sholatnya selalu berjamaah, dan beliau selalu sering ada di masjid. Dan ini yang terjadi pada baginda Rasul. Ini yang menjadi idola oleh Khadijah. Laki-laki yang diidam-idamkan, laki-laki yang merupakan orang yang paling baik beliau temui di seluruh dunia, hari ini menjadi suaminya, dan Isra wal Mi'rajnya dibenarkan oleh Khadijah. Yang kedua, siapa yang membenarkan? Abu Bakar Siddiq karamallah. Abu Bakar Siddiq membenarkan. Ada yang menerima pertama Abu Lahab dan Abu Sufyan, ditambah dengan Abu Jahal. Ya Abu lah. Ada Abu di sini. Hai. Abu Sufyan. Abu inilah yang menerima peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi ketika dia tanya peristiwa Isra, ya Muhammad sini, duduk kamu di sini. Tolong kamu ceritakan apa yang terjadi tadi malam. Dia cerita, saya dijemput, saya dibawa ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa saya dibawa ke Sidratul Muntaha. Saya menemui malaikat, saya menemui Allah, dan saya juga menemui surga dan neraka. Saya ketemu dengan surga dan ceritalah cerita Nabi Muhammad. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab? Ya, kalau ada Abu Sufyan, tidak usah disebut Abu Sufyan. Abu Sufyan kan paling ujungnya tobat, ya. Subhanallah. Ya, ujung-ujungnya Abu Sufyan ini kan tobat jadi orang baik dia dengan istrinya berdua, ya kan? Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Apa kata Abu Jahal? Hai saudara-saudara, hari ini kalian dengarkan pidato keponakanku. Pidato lah Nabi Muhammad bercerita tentang Isra wal Mi'raj. Apa kata Abu Jahal? Sudah kalian dengar semua? Ini keponakanku kontan ini, kata Abu Jahal.
Nggak ditawar-tawar ini, benar-benar keponakanku. Sudah kalian dengar apa yang dia sampaikan tadi malam? Menurut kalian benar nggak cerita dia? Ya, karena dia cerita Isra wal Mi'raj, tentu akal tidak terima. Apalagi dengan kusumatnya Abu Jahal. Kalau kalian sudah mendengar itu, maka apa kata Abu Jahal? Lah tahu kalian bahwa keponakanku gila. Jadi tidak semua orang menerima peristiwa ini. Yang pertama, yang hanya bisa menerima hanya Abu Bakar Siddiq. Jadi datangnya Abu Bakar. Hai Abu Bakar, tadi pagi Muhammad cerita bahwa ada peristiwa terjadi tadi malam dan peristiwa dahsyat, peristiwa Isra wal Mi'raj, dan katanya itu adalah menjemput perintah solat ibadah kepada Allah. Kamu percaya atau tidak? Hanya beberapa kata yang dikeluarkan oleh Abu Bakar. Kalau kata-kata itu keluar dari baginda Muhammad, maka aku percaya. Ini yang membuat kuatnya baginda Rasul. Di tengah berkecamuknya umat tidak menerima peristiwa Isra wal Mi'raj, di tengah peristiwa orang menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila, ketika Muhammad menyatakan saya jemput perintah solat dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini peristiwa itu bisa saya ceritakan, kata baginda Rasul, bahwa akan ada peristiwa perintah solat yang akan diajarkan oleh beliau. Hadirin dirahmati Allah, tidak semua orang menerima, tapi ada bagian-bagian orang yang membenarkan peristiwa ini. Inilah Abu Bakar, Khadijah, orang yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah. Abu Bakar, Khadijah, kalau boleh didengar cerita, berapa kekayaannya? 2/3 kota Makkah miliknya Khadijah. Itu harta tidak bergerak. Harta bergerak, kuda dan unta, rumah mewah, perusahaan-perusahaan yang dia miliki, ekspor impor yang dia punya. Tapi dia menjadi seorang istri baginda Rasul, semua hartanya dia korbankan untuk agama Allah. Di penghujung hayatnya Khadijah ini sedih. Dia pakai baju yang sobeknya sampai 83 tambalan. Terbayang nggak 83 tambalan? Kayak apa warnanya? Baju seorang Khadijah 83 tambalan. Ini udah sobek lagi mau 84. Dia panggil anaknya yang cantik, wahai Fatimah, tolong engkau sampaikan ke ayahmu. Apakah sudi ayahmu memberikan sorban yang ada di kepalanya untuk menjadi kain kafan buat ibu? Hai Fatimah, tolong engkau jelaskan ke ayah, sudikah ayah memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk menjadi kain kafan buat ibu? Wahai ibu, begitu kayanya engkau dulu, kata Fatimah, begitu banyaknya uang engkau, aku dengar berita dari ayah bahwa engkau adalah memiliki Makkah ini 1/4, 1/3, 2/3 kota Makkah ini. Hari ini engkau jatuh miskin. Apa jawaban Khadijah? Mendapatkan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai idola, menjadikan diriku sebagai istri dalam hidupnya Rasulullah jauh lebih berharga daripada aku menjadi seorang yang kaya raya. Ini yang paling mahal. Kata-kata ini yang ditunggu. Maka datanglah Nabi Muhammad kepada Khadijah. Dia peluk pelan-pelan istrinya. Wahai istriku tersayang, menyesal engkau menikah denganku. Yang dulu engkau adalah orang kaya raya, hari ini engkau jatuh jadi orang miskin. Apa jawaban dari Khadijah? Engkau adalah impianku, wahai Rasulullah. Engkaulah idolaku. Mendapatkan kalimat la ilaha illallah darimu, dan mendapatkan Tuhan Allah, mendapatkan perintah salat, sujud di dekatmu. Itu adalah kebahagiaan. Ada kebahagiaan paling hebat bagiku, wahai Muhammad, ya Rasulullah. Masuk surga bersamamu. Masya Allah. Masuk surga bersamamu ya Rasulullah.
Menangis Khadijah, dia peluk suaminya, dia cium suaminya. I miss you sayang. Cium tangan suaminya, dia minta maaf, wahai suamiku, begitu beratkah engkau memberikan sorban untuk menjadi kain kafan buatku dengan pakaianku yang sudah tidak layak lagi di hari tuaku ini. Aku sudah tua ya Rasulullah, umurku jauh beda dengan engkau. Hari ini aku akan dipanggil oleh Allah. Berikanlah sorbanmu untuk menutup auratku, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikasih? Apa yang diberikan? Apa yang diberikan oleh baginda Rasul? Baru saja beberapa menit yang lalu kata Rasulullah, sebelum aku menemui engkau wahai Khadijah, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang membawakan 2 lembar baju, 2 lembar kain putih, kain kafan yang dibawakan dari Allah dan dititipkan untukmu, dan ini adalah Allah yang memberikan. Karena engkau wanita mulia, engkau adalah ummulnya Islam, ummulnya mukminin, adalah ibunya orang Islam, dan engkau akan menjadi panglima di dalam surga nanti wahai Khadijah. Maka Allah berikan kain kafan buatmu. Salam istimewa dari Allah untuk engkau wahai Khadijah, karena engkau wanita mulia. Pak, Allah menitipkan salam buat wanita mulia ini. Bukan karena hanya menerima peristiwa Isra wal Mi'raj, bukan hanya karena memuliakan Nabi, tapi karena semua hartanya, hidupnya, jiwa raganya habis untuk memperjuangkan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang menerima peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq. Tatkala beliau mau melangkah kepada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 33 tambalan juga bajunya yang sudah sobek. Sobek bajunya, jubahnya ketika melangkah. Dia masuk ke dalam pelepah kurma, ke dalam kebun kurma, dia ambil duri kurma untuk menjahit bajunya. Tapi Jibril lebih dulu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Jibril, tolong engkau pakai baju yang kubawa ini baju dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Rasulullah? Apa-apaan ini wahai Jibril? Masa kita pakai baju sobek-sobek? Kata Rasulullah, pakai ya Rasulullah. Hari ini akan datang seorang manusia yang hebat, manusia mulia, yang mau berkorban untuk engkau, yang jiwa raganya bahkan nyawanya dia siap mengorbankan demi engkau ya Rasulullah. Ketika dulu engkau di Gua Hira, ketika dulu di Jabal Sur, di Jabal Nur, engkau mendapatkan wahyu, kata Rasulullah. Kata Jibril, dialah yang digigit oleh serangga, dialah yang digigit oleh ulat, tapi dia tidak pernah menangis. Dan dia ketika itu tidak mau mengeluarkan air mata, karena begitu sakitnya. Dia katakan, biarlah aku yang digigit daripada engkau yang digigit ya Rasulullah. Dia berani menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini harta dan jiwanya, seluruh hartanya dia kurbankan buat perkembangan Islam. Harta untuk perang, rampasan perang, berangkat perang, dia yang membiayai. Hari ini dia mau melangkah ke sini. Siapa dia? Kata Rasulullah, Abu Bakar Siddiq yang menuju tempat ini. Pakaiannya juga sudah tidak layak, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, wahai Rasulullah, pakailah baju yang kusiapkan ini, karena bajunya biar sama dengan apa yang dipakai oleh sahabatmu itu. Dipakai oleh Rasulullah. Ya Rasul, demi menghargai makhluk yang satu ini di majelis engkau hari ini, maka Allah mempersilahkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, malaikat, para nabi dan rasul, memakai baju yang sama dengan apa yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq. Hadirin, baju sobek yang dipakai oleh para malaikat di langit itu adalah untuk menghargai Abu Bakar Siddiq yang sudah menerima, membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah berapa lemari baju kita? Baju kita berapa lemari? Muat lagi. Berapa lipat baju yang ada dalam lemari kita? Yang kadang 3 tahun yang lalu kita lipat sampai sekarang belum tersentuh baju itu. Betul? Betul.
Kemarin malam saya bilang sama istri, kebetulan saya safari ini bawa istri. Besok kita beli baju ya dek. Kita beli celana lah agak satu di Jambi ini. Kebetulan kan ada dikasih amplop sama orang selesai ceramah. Saya bilang sama Wendy, amplop itu tidak penting, yang penting itu isi amplop. Itu apa amplop? Ya tak? Tidak usah lah, amplop itu tidak usah lah, yang penting isinya. Ntar viral itu. Hadirin dirahmati Allah, ketika dia bilang saya mau beli baju, mulai dari perjalanan ke Jambi, kita kebetulan ke bandara mengantarkan sopir. Apa jawabannya? Baju ayah sudah banyak di rumah, lemari aja udah gak muat. Tapi karena saya sering di atas mimbar itu, kita entertain. Tidak mungkin lah kita baju kemarin kita pakai lagi, baju kemarin nggak mungkin. Satu kali pakai selesai perkara, ya toh? Kalau ada sponsor berarti kita pakai sponsor itu. Ya begitu. Makanya kita nggak perlu amplop, yang penting isi amplop. Itu apa amplop? Hadirin dirahmati Allah, maka inilah yang paling besar, inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, kurbankan. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasul, ini yang dilakukan oleh Khadijah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kita sudah berapa pengorbanan kita untuk Islam? Iya, tiap bulan kita terima 4,5 juta, tanda tangan selesai perkara, dipotong hutangnya lah. Siapa yang tak berhutang dalam ruangan ini? Apalagi kita guru-guru yang SK kita masih nyangkut di BRI, takut dimakan rayap kalau di rumah ya lah. Nah, titiplah di bank. Nah, ini persoalan. Hadirin dirahmati Allah, baju kita sudah berapa lipat yang ada di rumah? Sudahkah kita pikirkan untuk membaginya dengan orang yang boleh memakai? Hadirin yang berbahagia, bagi dengan saudara kita. Kalau nggak kita bagi, lupa kita mau beli yang baru. Bagi-bagikan. Banyak saudara-saudara kita di dalam-dalam sana yang kita mau rencana berdakwah ke dalam-dalam. Daerah Mentawai yang tadi pagi sudah penyerahan Al-Quran 380 eksemplar Al-Quran. Mu'alaf Mentawai yang konon kabarnya yang setiap kita ke sana itu bertambah terus. Saya kirim ustadz ke sana 3 orang untuk tinggal di sana dengan gaji 9 juta per bulan. Baru mereka mau tinggal di sana. Kita berikan 1 unit motor untuk mereka tinggal di sana. Masih bujang-bujangan segagah-gagah Wendy inilah. Oh, siapa nak daftar? Keren-keren, gagah-gagah, ganteng-ganteng, hafal Al-Quran. Masya Allah. Tinggal di sana, saya bilang, Ustadz nanti kalau tinggal di Mentawai, berdakwahlah di sana, pandai-pandailah dengan orang sana. Di sana beras memang beli, tapi kalau kita pintar, beras bisa diantar orang ke rumah. Duren, singkong, segala macam, luar biasa di sana. Nah, apa yang terjadi Ibu Bapak? Hari ini 3 orang itu sudah bisa mengajarkan Al-Quran. Alif 2 dia, T an 2 di bawah, in 2 di depan, un a in un. Ya, anak-anak ini nggak ngerti itu. Itu lah zaman bahula. Anak-anak ini yang ngertinya a ba a ta a ja ja a. Nah, kalau ustadznya agak bertele-tele, ditunjuknya ustadz dari bawah. Ustadz Tea. Betul nggak? Tapi kalau kita yang generasi 70, 80-an, kita ketemu. Badua dia, ban 2 di bawah, bin 2 di depan, bun. Ban, bin, bun. Berarti kita satu perguruan ini. Satu guru kita. Ya. Nah, ini yang kita ajarkan hari ini di Mentawai. Ba, bi, bu, bab. Bu, bang, babi, bab. Naminal mub, nimabi, bang, bani, ba. Subhanallah. Hari ini kita ajarkan pada mereka, para mu'allaf. Cuman yang uniknya, beberapa bulan yang lalu sebelum saya berangkat ke Pakistan, ke Afghanistan, saya lagi menyunat orang Mentawai yang rata-rata umurnya 30 sampai 56 tahun. Bayangkan Bu, bapak-bapak disunat. Nah, tapi itu disensor itu Bu.
Sensor itu ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya gimana nggak disunat? Syarat Islam Disunat. Hadirin yang berbahagia. Maka inilah konsep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, berkurban demi agama. Turunnya perintah sholat bukan serta-merta 50 waktu, bukan 50 rakaat. Pertama dia perintah yang terima oleh Rasulullah dari Allah itu 50 waktu. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab dengan cermat, wahai Muhammad, tak sangguplah umatmu melakukan sebanyak itu. Umatku saja yang badannya besar-besar tak sanggup melakukan. Tolonglah komentar keringanan kepada Allah. Mulai turun 5 waktu, turun lagi 5 waktu, sampai pada 5 waktu sehari semalam kita lakukan. Itu pun Musa berkata, ya Rasulullah Muhammad, aku yakin umatmu tidak akan sanggup melakukan yang tidak sholat subuh tadi pagi. Ayo. Kita kasih hadiah. Ayo, yang tidak sholat subuh tadi pagi, Masya Allah. Apalagi 50 waktu. Saya kalau satu orang saya kasih handphone. Emang karena banyak gimana cara baginya? Ayo hadirin yang dirahmati Allah, 5 waktu sehari semalam yang diterima oleh baginda Rasulullah. Dia datangi lagi Nabi Musa. Aku yakin, kata Musa, umatmu tak akan sanggup. Banyak yang malas untuk sholat itu. Banyak yang remeh dengan sholat. Begitu cantik dan indahnya azan di masjid, subhanallah, tapi tidak tertarik untuk ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Bagus nggak? Bagus. Masya Allah. Saya ini sering bertanding nih Korea. Cuman kan bertandingnya sering dapat juara 2. Syaratnya bertanding cuma berdua. Sering dapat juara 2, cuma berdua bertanding, Pak. Kalau dapat 3, turunlah kita. Nah, jadi juara 3. Ya, hadirin dirahmati Allah. Begitu Islam dikembangkan, begitu para pendiri-pendiri agama itu berada pada posisi yang sama ketika diturunkan Allah, maka yang bernama Abu Bakar Siddiq adalah orang yang menerima peristiwa itu. Maka 5 waktu sehari semalam inilah apa kata Rasulullah, ya Musa, malu aku lagi kembali kepada Allah, malu aku lagi meminta kepada Allah. Malu Nabi Muhammad, sehingga di perjalanan hidupnya selalu ditanya kepada Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana keadaan sholatnya Rasulullah, apa akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah adalah sholat. Maka ada di dalam ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu di penghujung ayatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat ini berpengaruh, Ustaz? Iya. Sholat yang diajarkan Rasulullah ini berpengaruh, Ustaz? Iya. Inilah yang akan kita kaji hari ini sesuai dengan tema yang dikirimkan kemarin. Ustaz, apa sih hikmah Isra wal Mi'raj itu? Di kota Solo ada satu orang penjual tuak, Bu. Dia selalu ada di pinggir jalan antara Jambi dan Pasar Solo. Lihat sebelah kiri yang hari ini dia berjual loki, keramik. Yang tadinya penjual tuak, tapi ketika azan di masjid dia selalu sholat dan ditutupnya lokinya tadi. Diganti pakaiannya, pakai baju jubah, kemudian dia ke masjid pakai peci. Nyampe di masjid dia sholat, kadang dia ngaji, zikirnya nggak tinggal, sholat duhanya nggak tinggal, tahajudnya juga nggak tinggal, tapi tetap jual tuh.
tua. Keren nggak tuh? Penjual tua sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Dia ketemu sama Ustaz. Dia tanya ke Ustaz, Ustaz, boleh nggak aku sholat walaupun aku berjual tua? Kalau aku nggak jual tua, Ustaz nggak makan anak istriku. Anak kuliah di Unan. Ada yang lagi di Aliyah hari ini. Di Aliyah sekolahnya bapaknya jual tua. Wah, jadi walaupun preman, kalau dengar ayat Al-Quran itu tersentuh batinnya. Saya tanya ke preman-preman di warung yang duduk main domino itu, kadang dia berhenti juga main domino. Berhentilah main domino dulu, orang lagi azan, walaupun dia agak sholat. Apalagi kalau yang azannya pintar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Anak pengurus masjid cepat-cepat ke masjid tuh. Apalagi anak pengurus masjidnya cakep-cakep. Kenapa? Karena memang itu yang terjadi. Maka penjual tuak itu rajin ke masjid. Ditanya ke Ustaz, boleh nggak Ustaz aku sholat? Jawab Ustaz, boleh. Tapi aku penjual tua Ustaz. Apa jawaban Ustaz di masjid? Dia sampaikan kepada mereka, yang akan merubah tuamu bukanlah kamu, tapi Allah Subhanahu. Bingung dia mau merubah Pak, mau dirubah menjadi jual jamu, bingung dia. Udah terbiasa tua itu datang dari Medan. Sudah terbiasa dia menjual itu, di belakangnya whisky, TKW, segala macam. Saya hafal sekali nama itu Pak. Apa yang terjadi? Sholatlah yang merubah kehidupan kita. Pelan-pelan dia rubah. Tiba-tiba ada investor dari Jambi lewat, suami istri pakai mobil Pajero, mau minum. Ada jamu nggak Pak? Saya mau minum jamu. Wah, kita nggak jual jamu, kita jual tua. Jam 10 malam setelah selesai sholat isya, dia doa kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau lah yang bisa merubah ekonomiku, hanya Engkau lah yang bisa merubah usahaku. Tolonglah berikan aku tempat terhormat ya Allah, gantilah tua ini dengan yang lain. Pas dia lihat ada gelas, tapi gelasnya whisky, Loki segede ini dari keramik. Ditanya harganya ini berapa Mas? Harganya kalau saya beli itu 8.000. Tapi ditanya dulu ke teman di Jogja, kamu sanggup gak menyiapkan 10.000 pitch 1 bulan? Ternyata yang datang itu pedagang. Kalau kamu siap 10.000 pitch 1 bulan, saya beli jemput ke sini. Masya Allah. Besok pagi dia telepon orang di Jogja, siap 10 pitch dengan modal 8.000 sampai di lokasi. 3.000 satu untuk biayanya. Jadi 5.000 harga, 3.000 biaya, dan dia jual 15.000 ke orang tadi. Untung berapa? Untung berapa? Ya orang Minang Manggaleh ya dah. Untung berapa? 7.000 satu pitch kali 1 bulan. Kali per bulan, kali 10.000. Satu kali dia dagang, dia tutup tuanya. Satu kali orang Jambi mesan, dia tutup tuanya. Dia beli lagi ke Jogja, akhirnya dia jualan keramik. Yang tadinya dia jual tua berubah jadi. Siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa dia rubah? Dengan sholat. Jadi kalau kita yang laki-laki ini memang di masjid sholatnya, jangan rubah cara. Rasulullah tidak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunat, kecuali tahajud dia di kamarnya, kecuali duha pun kadang dia di masjid. Beginilah Rasulullah SAW sholatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana aku sholat. Jadi sholat laki-laki itu di masjid, tidak di rumah, tidak tiduran di rumah, tapi di masjid. Kalau yang di rumah namanya laki-laki soleha. Kalau di rumah juga sholatnya laki-laki, ini namanya laki-laki soleha. Mau jadi laki-laki soleha?
Kalau nggak mau, sholatnya di masjid. Hadirin dirahmati Allah, apalagi anak aliyah. Saya kalau cerminannya anak aliyah memang Wendy. Memang Wendy luar biasa. Di Padang beliau jadi imam masjid. Di Padang beliau dikasih fasilitas oleh orang masjid. Orang Padang suka sekali dengan beliau. Saya bilang sama Wendy, hati-hati di Padang, nanti dijadikan mantu sama orang Padang nanti. Karena Wendy pintar, belum pintar, gagah lagi. Nah, tinggal di masjid jadi imam. Iya benar. Nah, saya ajarkan ke dia, Wendy, nggak apa-apa kalau ada yang cari jodoh, kalau yang mau syaratnya cuma 2 saja. Biarlah cantik asalkan kaya. Nggak usah banyak-banyak syarat, ya. Kalau ada yang mau berjodoh dengan Wendy, biarlah cantik asalkan kaya. Nggak usah banyak syarat, ya. Kayak hatinya ya. Cukup itu. Kalau kita rajin sholat tiap hari, kita minta pada Allah, ya Allah, berikan aku jodoh yang baik, ya Allah. Kalau itu memang dia bagus, ya Allah, jadikan dia jodohku, ya Allah. Kalau ada jodohnya yang lain, batalkan, ya Allah. Wah, begitu kita minta pada Allah. Jadi gak kira-kira? Jadi, karena memang kita bertawassul untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Hadirin dirahmati Allah, maka sholat inilah yang kita dapatkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini yang kita tunaikan. Inilah wujud daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Beda dengan saudara kita di Agam sana, Pak. Ada satu orang pegawai negeri namanya Amin. Ketika diangkat jadi pegawai negeri, menikah dengan seorang wanita cantik, anak kepala kampung bernama Hamidah. Tapi Amin ini walaupun pegawai negeri ada kehebatannya. Setiap hari suka mabuk. Pulang sekolah mabuk. Minum pagi mabuk. Sebelum berangkat sekolah mabuk. Pokoknya hidupnya tidak lepas dari minuman. Bulan puasa Amin ini, dia punya anak 2, anaknya pesantren Ramadan, SMP 1, SD 1. Pesantren Ramadan ini dia betul-betul belajar. Dia belajar sholat, dia belajar bagaimana cara mutmainnah, bagaimana menjadi tumanina, menjadi orang yang istiqamah, menjadi orang yang mampu membaca Al-Quran. Dia belajar hafal Al-Quran anak-anaknya tadi. Tapi Amin tidak puasa. Orang puasa dia tidak puasa, Pak. Orang sholat dia nggak sholat. Tapi tetap berbuka. Nah, itu hebatnya, Pak. Puasa tidak puasa tetap berbuka. Tetap kayak orang lapar makan kolaknya. Tetap duduknya di depan, walaupun tak sholat. Maka suatu kali dia lewat di depan masjid. Depan masjid itu kedengarlah imam masjidnya, marbot masjidnya lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai nangis, Pak. Dia ngajinya sampai nangis. Ustadz yang ngaji ini jam 10, jam 11 malam tadarus di masjid, nangisnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena lapar. Hari itu tak ada jemaah yang ngantarkan nasi. Nah, inilah nasib kita kalau tinggal di masjid. Kadang diantar pengurus masjid, kadang lupa jemaah ngantar. Hari itu lupa jemaah ngantar. Dia mintanya sambil nangis. Wal-laili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambil meneteskan air mata. Amin lewat sambil nyekik botol depan masjid. Apa kata Amin? Ya namanya pemabuk. Astagfirullahaladzim. Mau kiamat ini, runtuh dadaku. Lewat pemabuk bilang runtuh dada, ketakutan dengan begini sepanjang jalan. Astagfirullahaladzim. Tapi dia pulang ke rumah dan dia tertunduk, botolnya dibuang, minumannya masih ada. Dia cuci mukanya bersih-bersih, dia cuci mulutnya bersih-bersih, dia pulang ke rumah baik-baik. Assalamualaikum. Istrinya lagi masak-masak gulai di belakang untuk sahur.
Assalamualaikum. Suaminya istri di belakang itu nggak pernah mendengar salam. Nggak pernah dengar salam dari suaminya, jadi nggak hafal. Yang ada itu tuntang, buka pintu, masuk, tutup pintu, masuk kamar, tidur. Begitu biasanya. Tapi hari ini, Assalamualaikum. Apa jawaban istri di belakang? Maaf Pak, suamiku tak di rumah. Ya kayak orang minta sedekah. Suamiku tak di rumah, hari sudah malam, tak mungkin aku bukakan pintu. Assalamualaikum. Dibukalah pintu pelan-pelan. Masya Allah. Abang ternyata. Tumben abang baca salam. Dia peluk suaminya. Ada apa bang? Kok abang baca salam? Kok abang biasanya enggak? Biasanya abang nendang pintu. Hari ini kok enggak nendang pintu bang? Rindu juga dia lihat suaminya nendang pintu. Dia peluk suaminya. Apa jawaban dari si Amin? Wahai Midah, mulai malam ini tidak lagi Midah. Apa yang tidak bang? Pokoknya tidak. Apa yang enggak bang? Pokoknya mulai hari ini abang tidak lagi. Tak mabuk lagi. Abang mau besok puasa. Malam ini abang mau belimau. Kalau Padang kan belimau sistemnya. Sini juga. Belimau pak. Bersuci. Mandi. Malam ini temani aku mandi. Di Agam, dekat danau meninjau, dinginnya. Masih aja istrinya mandi tengah malam. Mandi kembang lagi. Pertanyaannya istrinya mau nggak? Apa jawaban istrinya? Yalah demi kau bang. Demi kau aku lakukan hari ini. Ayo kita mandi bersama. Subhanallah. Puasa dia. Dan besoknya dia pakai baju koko, pakai peci. Dan dia sahur bersama anaknya. Apa jawaban anaknya? Apa tanggapan anaknya ke ibunya? Bu, tumben bapak makan sahur. Apa jawaban bapaknya? Mulai hari ini nak kita sholat di masjid. Kaget anaknya. Tapi yang namanya orang selesai sahur nunggu subuh itu lama loh bu. Ketiduran bapaknya. Anak ke masjid, bapak gak ke masjid. Akhirnya bapak sholat di sudut rumah, ibu sholat di sudut rumah. Maghrib begitu, zuhur begitu, asar, tak pernah berjamaah. Namanya orang baru taubat. Kata anaknya yang besar, papa, kata guru idol di sekolah, idol namanya. Kata guru idol di sekolah, kalau sholat di rumah itu berjamaah. Papa jadi imam, idol jadi makmum. Dan nanti kita azan dan qomah. Menggigil. Menggigil dia mendengar disuruh jadi imam. Ayat yang hafal cuma 2. Qul huwallah sama Fatihah. Lapor ke istri, wahai istriku, aku disuruh jadi imam oleh anak, padahal aku baru taubat. Mungkinkah aku bisa ngaji? Mungkinkah aku bisa jadi imam? Ayat yang hafal cuma 2, Fatihah sama Qul huwallah. Apa jawaban istrinya? Putar-putar aja ayat tuh bang. Sah sholat kita tuh. Jadilah dia imam di rumah. Suaminya jadi imam, anaknya jadi makmum. Tiap hari 4 hari, 5 hari jadi imam. Ayatnya kulullah. Kata anaknya paling kecil sambil lari-lari, papa, karena papa sudah berhasil melestarikan surat kulhu, maka papa kami anugerahkan gelar Mr. Kulhu bang. Mr. Kulhu. Maka diberikan gelar Mr. Kulhu, bapaknya tidak terima. Seorang guru dikasih Mr. Kulhu, barulah dia di situ tersadari Allah. Ternyata penting Al-Quran ini. Nah inilah yang perlu disampaikan ke anak-anak. Kalau kita dari aliyah ini, kita paling gampang. Darah kita manis. Kita jadi guru ngaji. Kita jadi tukang azan. Kita jadi tukang imam. Mahal nilainya. Benar. Apalagi sempat jadi ustadz, bayarannya mahal. Benar. Ngajar saya di kampus 1 bulan kita terima 4,5 juta. Tampil 1 kali terima 4,5 juta. Mana yang mahal?
Tampil 1 kali 4,5 juta. Kerja 1 bulan 4,5 juta, dipotong hutang. Nah, pulang bawa 1,5, Pak. Sedih juga kadang-kadang, nyampe di rumah tanya bini, nah, beras gimana? Habis semua ya Allah. Ya, begitu susah dan sulitnya kita ini. Tapi alhamdulillah berkah Allah semuanya, amin. Amin. Allahumma amin. Nah,